Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya dan dijamin duduknya oleh Allah. Rasul Muhammad SAW bersabda, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfirallahu. Rawahu Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Langkah kaki ke masjid dengan ibadahnya adalah rahmat yang dilipatkan oleh Allah, dan duduknya duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Semoga kita senantiasa pandai mensyukuri setiap nikmat ini, sehingga nikmat-nikmat ini Allah tambahkan. Salam dan salawat tersurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama cara kita beribadah, cara kita menjalankan syariat, cara kita berakhlakul karimah, cara kita menjaga ukhuwah dan bermuamalah. Kalau itu kita bisa mencontoh Rasul Muhammad SAW, maka nikmat ini Allah tambahkan, yakni hidup kita dicintai Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila benar-benar mencintaiku, Rabbmu, katakan fattabi'uni, maka siapa yang mencontoh Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah mencintainya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Semoga kita yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Sekarang tanggal berapa? 19. Tanggal berapa sekarang? 19. 19 apa? Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir. Nah, kebetulan bulan ini, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir ini beriringan dengan bulan Desember. Sehingga nanti akan ada dua perayaan yang nggak bisa dihindari, nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Data PBB per April 2022 saat diumumkan COVID berhenti, jumlah penduduk dunia 7,3 miliar. Dari 7,3 miliar penduduk dunia, yang Nasrani 4,7 yang Nasrani. Yang Muslim baru 1,3 miliar. Separuhnya aja belum ada.
Dari 1,3 miliar itu yang sholatnya 5 waktu itu mungkin 650 juta mungkin. Dari 650 juta yang sholatnya 5 waktu yang ke masjid mungkin separuhnya, mungkin 370-an. Terus yang sholatnya ke masjid yang nambah lagi dengan sunah-sunahnya mungkin ya sekitar 175 juta. Dari 175 juta itu yang memahami apa yang dibaca imam ketika sholat mungkin ya tinggal 80 jutaan. Dari 80 juta itu yang betul-betul diparingi hafiz sama Allah mungkin ya 40 jutaan ya. Dari 40 juta itu yang mengimplementasikan enggak, mungkin tinggal 20 juta. Jadi sedikit sekali. Dan ini memang orang-orang pilihan. Maka tidak akan mungkin perayaan Natal dan Tahun Baru ini itu dielakkan, tidak mungkin. Next. Sebab belum ya betul tadi. Sebab mereka lebih banyak jumlahnya. Nah, yang jadi pertanyaan pada kita adalah gimana sikap kita itu? Sikap seorang muslim dengan adanya Natal dan Tahun Baru. Next Ustaz. Allah dan Rasulnya memberikan pedoman hidup buat kita itu 3. Al-Quran, kalau di surat 11 ayat 1 Ustaz. Alif lam ro kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat biladun hakimin khabir. Ya, 11 ayat 1. Itu adalah ya, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat biladun hakimin khabir. Sudah 1. Surat 11 1. Awal. Akhir dari juz 10 menuju juz 11, juz 12 ya. Alif lam ra. Inilah suatu kitab yang ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi Allah itu menurunkan Quran itu rinci, kemudian sangat luar biasa, begitu rapinya Quran ini, sehingga pedoman kita yang paling utama itu Quran. Di surat sebelumnya, ini kan surat 11 Hud, surat sebelumnya surat 10 Ustaz, ayat 57. Bahkan Quran ini untuk manusia, bukan hanya untuk orang Islam. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa sifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi pegangan kita itu hidup tuh Quran nomor 1. Yang kedua hikmah, atau yang kita kenal dengan as-sunnah atau hadis-hadis Rasul Muhammad SAW. Ini pegangan kedua. Pegangan yang ketiga adalah ijma' ulama. Ijma' ulama. Nah, ijma' ulama ini seperti apa ulama itu? Dalam surat 35, kita buka surat 35, surat Fatir di ayat 28. Itu loh ulama. Jadi kita biar tahu ulama itu yang seperti apa. Ya. Dalam surat Fatir surat 35 ayat 28. Rabbuna wa ta'ala berfirman, "Wa minnan nas wad-dawabi wal an'am mukhtalifun awanu khadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan sejenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Tuh, jadi yang takut sama Allah itu disebut ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi orang tuh takut sama Allah, takut sama Al-Quran, sama ayat-ayat Allah, itu ulama. Kalau yang sekarang ayat-ayat dilanggar, ngomong berani, itu bukan ulama.
itu ubaru. Bedik-bedik saya ubaru. Ya. Ubaru, ulama enggak berani. Ubaru sih bedik-bedik sekarang ini. Ya. Bukan ulama, ya, ubaru. Maka saudara-saudaraku, pegangan kita Quran, hikmah, as-sunnah, hadis, kemudian ijma ulama. Ulamanya yang tadi, yang innama yasyalloha, Allah, takut pada Allah. Kalau nggak takut, bukan ulama. Nah, sehingga seorang muslim atau mau melakukan perayaan Natal tahun baru harus punya dasar. Kalau nggak punya dasar nggak usah, jangan aneh-aneh. Nah sekarang kita bahas hari ini, apakah betul Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember? Next. Nih. Kalau ini ngelontok ini saya. Kenapa ngelontok? 30 tahun saya menganut agama ini. Iya, saya 30 tahun. Saya masuk Islam di usia 33. Nah, coba perhatikan ini. Mass of Christ atau Christmas. Ini artinya, akidahnya, hari lahirnya anak Tuhan bernama Yesus. Jadi Mass of Christ, Christmas, atau bahasa Indonesia Natal. Nah, Natal itu Mass of Christ atau Christmas, yang artinya kelahiran anak Tuhan. Jadi kalau jenengan bilang selamat Natal, berarti selamat atas lahirnya anaknya Allah. Kira-kira pantas orang. Dan Natal itu bukan ajaran Bible. Karena di Bible sendiri itu nggak ada. Dibuka sampai bedah brodol, nggak akan ketemu kata Natal. Nggak ada. Kok tahu? Lah aku biar tak wong kono. Ya, dan saya tidak cuma pegang tok. Saya sekolah mempelajarinya. Karena saya juga sekolah pastor dulu. Jadi tidak ada pelajaran Natal sama sekali di dalam Bible. Dan Nabi Isa yang disebut oleh mereka Yesus pun tidak pernah mengajarkan ajaran ini atau untuk merayakan hal ini. Terus dari mana datangnya ini? Next Ustaz. Natal bukan awal upacara gereja. Perayaan ini berasal dari Mesir, dari kaum pagan dan Babilonia yang menyembah berhala. Dan itu pun jatuhnya di bulan Januari sebagai hari kelahiran Yesus menurut mereka. 6 Januari. Nah, yang di dalam kitab suci terdahulu kan kita cukup mengimani 4 saja yang dari Allah. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Kenapa kita harus mengimani ini? Dalam surat Al-Baqarah 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Berarti kita memang harus mengimani kitab terdahulu. Karena kitab terdahulu pun masih banyak kebenaran yang dijaga oleh Allah. Tapi tidak usah lagi ngurusi yang sana, karena sudah ada Al-Quran. Kenapa? Kenapa kita nggak usah ngurusi kitab terdahulu, tapi juga perlu mengambil referensi dalam kitab terdahulu untuk menunjukkan kebenaran. Kenapa? Dalam surat 46 Ustaz, itu surat Al-A'qaf, di ayat ke-12, Rabbuna wa ta'ala itu mengingatkan kita bahwa Quran ini memang diturunkan Allah itu untuk membedakan. Selain membedakan, Quran ini juga untuk meluruskan apa yang sudah mereka ganti. Wa min qablihi kitabu Musa imama warahmah. Wa hadza kitabun musaddiqal lisanan arabiyya litundira dzalamu wa busra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang menggunakannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan
kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi pegangan kita itu Quran. Nah, di dalam kitab terdahulu, orang yang merayakan ulang tahun itu cuma dua, Herodes dan Fir'aun. Jadi kalau ada orang Islam buat pesta besar-besaran ulang tahunnya, saya mikir, wong iki melok Herodes atau melok Fir'aun gitu. Karena yang merayakan cuma dua di kitab terdahulu. Lanjut Ustaz. Sehingga perayaan tanggal 25 Desember yang disebut Sun God, coba perhatikan tulisannya. Tulisannya itu pakai huruf U. Sunnya itu huruf U, G-nya kecil. Nah, kalau G kecil dewa, kalau pakai U itu matahari. Jadi dewa matahari. Kemudian arek dinoyo, oh bukan, itu pabrik roti Paulus. Dinoyo yang arek Yunani ini itu pinter sekali dia, menyusupnya huruf U-nya ditutup atasnya jadi O. Kalau huruf U ditutup jadi O, maknanya ganti. Jadi anak laki-laki. Tapi kalau dibuka U, itu matahari. Tunggalnya sabun sunlight. Sabun sunlight, sabun mata. Nah, begitu ditutup, ganti maknanya jadi anak lelaki Tuhan. Kalau G kecil dewa, G besar Tuhan. Maka masuklah mulus dia, tanggal 25 Desember, yang dari dewa matahari menjadi anak Tuhan. Kok bisa mulus? Melalui Serintus. Siapa Serintus? Serintus itu kaisar Roma. Jadi Paulus tuh nyusup melalui kaisar-kaisar Romawi supaya bisa masuk mulus, sehingga masuklah Kristen. Dia diangkat menjadi penasehat spiritual kekaisaran. Persis Taim itu masuk ke dalam Mulyono dan Wowo. Persis kayak ngono itu tunggalnya. Jenengan kok guyu? Kenal tak karo Taim. Jadi kalau Petrus menyusup ke Kaisar Roma, nek Taim nyusup nang Mulyono karo Wowo, itu di negeri Onoha. Nah, saudara-saudaraku, sehingga dia akan menjadi guru spiritual. Persis tunggalnya ini ceritanya ini. Ini kayak saya menjadi mengingat suatu sejarah yang dikembalikan atau gak karu-karuan tadi ini. Nah, akhirnya yang menyesatkan banyak orang. Ya. Nah, saudara-saudaraku, maka masuk mulus dari dewa matahari menjadi kelahiran anak Tuhan. Sebab pemalsuan mereknya luar biasa. Dari sun jadi sun, dari God menjadi God. Sekarang mereka pakai Gus. Oh my gosh. Sekarang dia diganti. Gak enak tuh. Oh my gosh. Ya. Kalau di sini juga ada Gus juga, Gus Buster. Nah, saudara-saudara, nah tindakan ini membuat orang-orang Arab itu marah gitu loh. Kenapa? Karena mereka ngitungnya tanggal 6. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tadi kan Allah bilang, musaddiqul Qur'an Arabiyyah, litundiradul wa busyral muslimin. Tak turunkan Quran itu untuk mengingatkan mereka yang sudah dolim dan memberi kabar gembira orang beriman. Nah, sekarang kita lihat Allah meluruskan kelahirannya ini. Oh ya, Ustaz, itu bisa Google nggak Ustaz? Laptopnya bisa? Oh betul, nggak usah. Buka di HP aja. Dalam Lukas pasal gak duwe sampai nggak tahu gereja. Tapi diketik aja. Lukas pasal 2 ayat 7 itu dikatakan Nabi Isa itu lahir di kandang wedus, di kandang domba, ditaruh di palungan. Jadi kelahirannya di kandang domba, di palungan, ya, karena dikatakan nggak dapat tempat penginapan, gitu. Ya. Sehingga ya waktu itu aku ya percaya aku 30 tahun tak anut deh. Nah, setelah Quran turun yang Allah katakan aku benarkan semua sejarah yang dirubah-rubah oleh tangan manusia. Malah di Yohanes lebih parah lagi, ada pohon cemara, terus ada saljunya turun. Ya. Secara logika, yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, tidak pernah ada salju turun di Palestina. Nabi Isa itu lahir di Palestina, bukan di Eropa. Jadi mereka itu Alkitabnya European style, gaya Eropa, ada salju, ya. Nah, lalu kapan lahirnya Nabi Isa itu? Kapan dan di mana? Quran meluruskan, diletakkan di surat 19, ya, surat Maryam. Ustaz, next halamannya. Surat 19 dimulai ayat 22
sampai dengan 25. Ayo kita lihat sekarang, benar enggak Nabi Isa lahir di kandang hewan, di tempat domba itu, terus kemudian ada salju turun dan lain sebagainya. Coba kita lihat. Fahamalathu fatajabat bihi makanan khasyiyah. Kemudian 23-nya fa'aja'ahal makhodu ala jib'in nakhlah khalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nafsan mansyiah. 24-nya fanadaha min tahtiha ala tahdani qad ja'ala rabbuka tahtika sarriyah. 25 wa khudhil ilaiki bit'in naklat tusakkit alaiki rotoban jamiyah. 22 sampai 25. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aku hai anak yang baik, aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rohku telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke asli. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepada. Masya Allah, Allah luruskan kembali, bukan di kandang wedus, tapi Nabi Isa lahir di perkebunan kurma. Ini mulia timbangan yang lembek. Ya. Ini mulia, ini mulia. Nabi Isa itu dimuliakan Allah. Bahkan sungai yang diciptakan Allah itu hari itu juga loh diciptakan Allah. Ketika Jibril turun, baca di kitab tafsir, baik Tobrani, Ibnu Katsir, Sa'adi, kecuali jalan lain ya. Jalan itu banyak yang pakai jalan lain sekarang. Ini semua menunjukkan itu baru diciptakan Allah dan itu sungainya khusus, steril. Untuk apa? Proses persalinan Nabi Isa, ibunya Maryam. Nah, sehingga begitu bersihnya itu semua, suci, bersih. Nah, untuk energi karena mau melahirkan, tinggal pukul aja kata Allah, pukul itu. Alaiki rotoban janiyah, pukul aja pohon kurma itu akan gugur padamu. Berarti masaknya kurma. Nah, kurma itu matangnya cuma 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. Lah kok ini Desember katanya lahirnya Isa? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka berbohong. Kemungkinan kedua, kurma iki ndablek. Wong dikongkon Juni, Juli, kok di Desember? Kira-kira sing cocok kurma ini sing ndablek atau mereka yang ndablek? Kan tinggal begitu. Sudah tahu kita lahirnya ndak Desember. Ngucapno Desember. Sekarang gaya, oh ya nggak enak nek ngucapno anak Tuhan ini selamat atas lahirnya Nabi Isa. Malaikat yang ngomong awakmu kempluk gak entos temblebes, karena tidak lahir tanggal 25 Desember Nabi Isa itu gitu. Disembunyikan sama Allah ya. Kon bedek ono Juni, Juli, Agustus di antara itu. Jadi yang 6 Januari pun juga nggak benar, diluruskan semua sama Allah di Quran ya. Nah, sehingga secara geografis mereka berbohong, secara kalender juga berbohong. Nah sekarang secara akidah ini. Jadi 3 sisi loh kita melihatnya. Ini bukan masalah sepele mengucapkan Natal ini. Sekarang masalah akidah. Kita buka surat 5 di ayat mulai 72-73. Halamannya jangan naik itu. Ustaz, halamannya naik kan? Nah ini, laqad kafarul latina qallu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa khalal masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa mahamahu nar wa malid dzalimin ansor. Jelas banget loh. Silakan Ustaz. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. Diulang saya lagi. Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang boleh itu seorang penolong pun.
Bener nggak sih kalimat Nabi Isa dia mengatakan ya Bani Israel budullaha rabbi wa rabbakum. Lukas pasal 4 ayat 8. Bener nggak kalimat Nabi Isa ini? Makanya aku pindah. Ketemu Lukas pasal 4 ayat 8. Nah ini ganti tugas Ustadz Mariana ini. Nah, ini itu mic-nya Ustadz. Bener gak kalimat Nabi Isa di Al-Maidah ini ada di Bible atau di Injil? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jelas loh, hanya kepadanya saja berbakti, pada Allah kok tidak ada loh. Oh jadi sih balik masih Yohanes pasal 17 ayat 3. Yo ben ngerti sampean, gak kira duwe sampean gak tenang gereja. Ini lah mantan. Sekarang Yohanes pasal 17 ayat 3. Jadi biar tahu kalimat Nabi Isa itu bener enggak loh. La ilaha illallah itu bener enggak gitu loh. Seperti yang dikatakan bahwa itu Robku Robmu. Aku cuma utusan. Malah di surat 61 ayat 6 beliau mengatakan ini Rasulullah. Malah aku ini Rasulullah. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Loh, utusan, tidak bilang anaknya Tuhan. Jelas loh. Ayat ini gak mungkin dibacakan Pak, dua ayat di gereja. Apa? Jamaah gereja pindah remaja. Jamaah gereja pindah remaja, pendeta bangkrut. Kenapa? Setoran tutup, pindah kota infak. Nah, saudara-saudaraku, maka disinilah ini tidak main-main mengucapkan Natal ini bukan lakot kafaruladina kolu. Kolu itu apa? Mengucapkan. Nek gak kolu itu gak iso mangan. Gitu. Jelas kolu mengucapkan tok itu dihukumi kafir sama Allah. Kecuali ayatnya lakot kafaruladina amanu innaloha isa itu lain. Maka kafirlah orang yang meyakini. Ini bukan kata meyakini loh, kolu mengucapkan. Bayangkan. Jadi mengucapkan saja dihukumi Allah kafir. Apalagi meyakini, tambah nemen. Makanya tak tinggal minggat. Terus kata begini saudara saya waktu itu, murtad kamu, murtad. Terus saya bilang, buka kamus bahasa Indonesia. Apa makna murtad? Dibuka. Murtad itu dari kebenaran menuju kesesatan. Itu murtad. Kalau dari kesesatan ke kebenaran, itu gak murtad. Apa itu? Minggat. Hijrah saya. Saya nggak mau dibilang murtad di sana. Hijrah saya. Nah, ayat 73-nya Ustaz. Next, halamannya Ustaz. Apalagi ini? Lebih parah lagi. Laqad kafarul ladina qalu innallaha wa masih innallaha salisun salasa ya. Wa ma min ilahin ilahu wahid wa illam yaqtahu amma yaquluna la yamasna ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada roh yang bisa disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Allah bilang, yang bilang Tuhanku ada tiga, rupa-rupa warnanya. Nah itu saya dulu kafir. Mana? Waduh, itu dibilang kafir nggak mau dia. Padahal Allah yang bilang mereka itu kafir. Nah waktu bertengkar dengan keluarga, saya bilang begini. Sekarang gini aja loh. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Saya bilang begitu. Satu, saya bilang, Yesus sunat nggak? Dibuka. Iya sunat. Hari keberapa? Hari ke-8. Sekarang saya tanya, umat mana yang sunat? Islam. Berarti Yesus? Gak jawab. Terus saya tanya yang kedua. Yang kedua nih pertanyaan saya. Kita meyakini bahwa Yesus itu disalib mati. Betul? Segitu kan keluarga saya. Iya ada. Iya. Padahal tidak. Oke. Katakanlah itu Yesus. Terus diapakan? Dikubur. Pakai apa? Baca. Pakai kain kafan. Nah sekarang saya tanya. Kenapa sekarang pakai jas? Pakai baju itu. Siapa sih? Arek Dinoyo. Terus saya bilang begini. Sekarang saya tanya, siapa umat di dunia ini yang matinya pakai kain kafan? Islam. Berarti Yesus? Kan jawab mana dia? Terus saya tanya lagi, Yesus puasa enggak?
1 bulan penuh puasa, baca di Galata dibaca, oh iya puasa. Sekarang saya tanya, umat yang puasa 1 bulan penuh Islam, berarti Yesus gak jawab aneh. Guys, menang buat saudara saya sama saya waktu itu. Akhirnya masuklah Islam satu persatu, ya, oleh Albertus kakak saya, Bernadette bayu saya, Dorothea adik saya, terus papa mama. Bayangkan, mengucapkan praja kafir. Next, halaman berikutnya. Bahkan Allah mengatakan dalam surat 109, wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum lakum dinukum waliyadin. Jelas tuh ayat ini bahwa aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, karena kita tidak mungkin menyembah Tuhan Yesus kan, mereka itu Tuhannya itu, dan mereka juga akan menyembah kita karena mereka menyembah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, ada nggak ustadz yang di masjid remaja ini sudah cerita, ada nggak pernah ustadz yang cerita di masjid remaja ini bahwa Rasulullah pernah dihadang pemuka kaum Nasrani, terus bilang gini, Muhammad, mulai detik ini kamu jangan bicara soal Isa. Kamu dakwah sembarang, tapi tidak usah nyandok Isa, tidak usah bilang Isa bukan anaknya Tuhan, tidak usah bilang ini. Sudah ada pernah ustadz yang nyampaikan ini? Sudah. Oh, ya ini tadi saya ini. Nah, kemudian Allah saking jengkelnya sama kaum Nasrani itu bilang begini sama Rasulullah, Muhammad, kumpulkan anak mereka, semua anak orang Nasrani, terus anak-anak orang Muslim, istri-istri orang Nasrani, istri-istri orang Islam, dirimu dan pemimpinnya, ajak mubahalah. Ini Allah tidak nyuruh perorangan loh, kaum. Ustaz, bacakan langsung terjemahnya. Surat 3 mulai 58, 59, 60, 61. Bareng-bareng. Nih, belum ada yang nyampaikan ini ya? Iya, soalnya Ustaz kalau si mantan kafir ini, kecuali aku. Ya, surat 3 mulai ayat 58. Demikianlah kisah Isa. Nih. Kami membacakan kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Nah, kemudian inna masalah Isa indalahi kama sali Adam. Qalakum min turabin summa qallahum kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Tuh, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar, yang datang dari Rabb-Mu. Karena itu jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah ini, famman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Fakul ta'alu nat'u abwa'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al laknatallahi alal kadhibin. Siapa yang membantahmu tentang kisah-kisah sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Tuh bayangin. Jadi pada waktu Rasul ditekan kaum Nasrani untuk tidak boleh dakwah Isa, ya tidak mungkin. Wong Nabi Isa di kitab Maryam ada, Nabi Isa di An-Nisa ada, Nabi Isa di Al-Maidah ada, Nabi Isa di Al-Anbiya. Tidak mungkin tidak ngomong Isa. Dipaksa. Allah marah bilang, Muhammad suruh kumpulkan semua anak-anak Nasrani, istri-istri orang, termasuk sekarang anak-anakmu. Kaum anak, maksudnya anak-anakmu itu anak-anak kaum muslimin. Kemudian istri-istri sahabatmu semua suruh kumpul jadi satu tempat, dirimu dan mereka. Apa kata Allah? Tantang untuk mubahalah. Apa yang terjadi? Balik kucing. Balik kucing kaum Nasrani. Itu kalau misalnya berani mubahalah, tidak ada agama Kristen hari ini. Kenapa? Dia minta dilaknat Allah hari itu. Ini Allah mau mengulang masa Nabi Musa. Ketika membawa 70 orang naik ke gunung Gansil. Oh, Gunung Sinai. Aku khawatir pindah Nusantara ya.
diangkat sama gunung, juga bilang, aku mau beriman Musa kalau aku melihat Allah. Langsung apa? Laknatnya diturunkan dalam bentuk halilintar, petir, dan dimatikan satu persatu, dibangkitkan juga satu persatu, baru mereka beriman. Itu kalau misalnya hari itu berani, tidak ada Kristen di dunia ini. Kenapa? Ya sentek, kan ditantang sama Allah. Nantangnya bukan perorangan loh, kaum. Sampai sebegitunya berpikir saya tuh drotos baca itu waktu itu. Ini rek, tak pindah kemarin aku gitu saya. Terus pindah itu. Jadi bukan karena kawin, sorry bro. Aku pindah sih baru kawin. Mari ngono saiki malah gak bojo. Lho wis diomong ping piro ngene iki. Ngono gak digolek-golek nang Ustaz Maryam iki ya. Nah. Maka saudaraku, ndak main-main. Jadi tidak lucu, kita tuh tahu akidah terus mau selamat ya lahirnya anak Tuhan. Loh, mohon maaf ya, Ustaz sekalian, surat 33. Ya, surat 33 ayat 90. Sekalian. Yahudi Nasrani itu dilaknat sama Allah. Pasti. Coba buka surat 33 ayat 90. Al-Azab ya. Ya. Kita buka bareng-bareng ya. 33 90. Ayat 33 ayat surat 33 ayat sebentar. Iya lihat saya. Yang Ustaz, yang Yahudi bilang punya anak Uzair, Nasrani punya anak Isa itu apa ya sih? Hah? Surat 9 ayat 30 ya Ustaz. Baik, jazakallahu Ustaz. Nih, lulusan stiki ini gini. Luar biasa sticky ini. Surat 9 30. Wah ya, Yahudi ila Uzair bin Allah itu. Ya, betul. Jazakallahu Ustaz. Ya. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang kafir yang terdahulu, dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berbalik? Tuh, jadi Allah itu melaknat Yahudi Nasrani. Kalimatnya jelas. Qatalahumullah. Jadi aku melaknat dua kaum ini. Lu ngono lho awake dhewe melo-melo. Engkau dilaknat kok sampean melo itu. Gitu loh. Nah, maka disinilah saudara-saudaraku, mengucapkan Natal bukan urusan ucapan. Mengucapkan Natal ini urusannya akidah. Maka ayat berikutnya naikkan halamannya. Kita nek sholat moco iki sunnah paling laris iki. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Mocone iki tonggone diucapkan. Selamat ya atas lahirnya anak Tuhan. Padahal ini ngomong Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Kan tidak diwedi. Ini urusan akidah. Ustaz, ini negeri NKRI. Harus memahami bahwa ada toleransi. Toleransi itu tidak ngurus itu toleransi. Mereka mengucapkan kita selamat Idul Fitri, sing ngongkon sopo. Mereka mengucapkan selamat Idul Adha. Kita harus membalas. Silahkan dibalas dengan ucapan selamat hari libur. Oh? Iya Pak, kalau jenengan selamat hari libur, aman akidah. Saya bertahun-tahun sukses. Nih saya buktikan. Saya masuk Islam 6 Juni 97. Itu saya masuk Islam. Kemudian Desember tahun yang sama 97, Albertus kakak saya tak rebut. Kemudian masuk 98 Februari Bernadette Mbak Yusai. Kemudian Juli Dorothea adik saya. Di anak bapak saya itu ABCD, Albertus, Bernadette, Christian, iki wong Dorothea, ABCD. Iya, pinter ya bapak ibu kalian. Nah, ini Islam semua. Berarti mulai tahun 2000 sampai 2017 papa masuk. Saya nggak punya bapak ibu ya, mohon maaf. Punyanya papa mama, Cina. Begitu papa sama mama masuk Islam, bayangkan sebelum masuk Islam, kami pasti ke rumahnya. Pasti, nggak mungkin enggak. Kenapa? Ini perintah Allah, kami harus ke rumahnya.
Dalam surat Luqman, surat 31, di ayat ke-15, itu ada perintah dari Allah. Kita tuh harus tetap memperlakukan mereka dengan baik ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tu'tihuma, nah ini, fala tu'tihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaullah keduanya di dunia dengan baik. Nah, jadi kami tetap mempergauli orang tua, tidak meninggalkan. Datanglah kami setiap Natal. Natal pertama tahun 2000, setelah semua anak-anaknya Islam, itu kakak saya datang, Mbak Yu saya datang, ada yang turun dari mobil. Terus saya datang, saya bilang, Mas, kok gak mudun? Ngenteni awakmu, komandan nih gini. Terus saya nggak lama ngenteni aku, ngomong apa? Jari muka oleh muli Natal. Oh ya wes, saya masuk duluan. Wah, buka papa langsung. Papa itu paling marah sama saya. Gimana tidak marah lah? Wong anak tante no kabeh no Islam kabeh. Begitu buka, istiqan langsung pagi. Saya salim. Saya cium babi kanan kiri. Terus saya bilang, Pak, selamat hari libur. Wih, langsung berubah. Makasih gitu. Kakak saya ngomong, hari libur, langsung ngomong. Ketika KB pasukan, selamat hari libur yang Kong, selamat hari libur yang Ki. Makasih. Kupingnya dikocak malaikat ya. Terus saya coba ini ke TNI karena saya mengisi saya sebagai paroh ya, pembina rohani di TNI, baik Angkatan Darat, Laut dan Udara, bahkan di kepolisian juga. Termasuk juga dulu di Untung Suropati, di Masjid Al Ikhlas, di Mabes Polri itu saya tiap bulan ngisi ya. Setelah Covid berhenti sampai saat ini kok nggak dilanjutkan lagi. Mungkin kok gak disenangi polisi be aku kan gitu. Nah, itu yang pangkatnya rendah itu kalau curhat ke saya gini, Ustaz, komandan Nasrani. Terus kenapa? Ini nanti Natalan Ustaz, komandan Nasrani. Mengucapkan apa? Saya bilang, ucapkan selamat hari libur. Ustaz, besok push up squat jam Ustaz gitu. Loh, enggak, saya bertahun-tahun sukses. Kalau misalnya saya besok mengucapkan disuruh push up sama squat jam, tak kancani. Saya gitu kan. Kalau jenengan dihukum 25 push up, aku di sampingnya 50. Kayak gitu kan. Kalau nanti jenengan 150, aku 100. Bener lu Ustaz gitu? Iya, dicoba seorang kapten. Gak tanggung-tanggung, bintang 2 yang dihadapi waktu itu. Dia mengucapkan selamat hari libur dan apa jawabnya? Wih, makasih. Dia keluar. Iya, sukses hari libur. Nah, 2 kali Natal. Natal tahun kemarin sama sebelumnya. Bukan cuma lisan, saya coba pakai tulisan, ada di WA. Satu saudara saya yang masih Katolik saya kirim. Selamat hari libur semua. Apa jawabannya? Keren, ini loh baru Ustadz toleransi. Makasih ya. Saya batin, matamu tulisannya hari libur katanya. Dikira Natal. Terus saya tuh berpikir, kok iso ya gitu sih. Ternyata jawabannya ada di surat 65 ayat 3. Di situ jawabannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nek kamu tahu akal sama aku manut, aku yang ngatur kata Allah, tak cukupi. Tidak akan mungkin turun pangkat, tidak akan mungkin dipecat. Isto, coba buktikan, ucapkan hari libur. Bola aku pengen sak meripati dikocak. Ini dari bertahun-tahun ini saya sukses. Nah itu aman akidahnya. Saya tanya tanggal 25 merah enggak? Nah hari libur enggak? Aman, selamat hari libur, aman. Nek jenengan selamat hari Natal, berarti selamat atas lahirnya anak Tuhan. Dari malaikat bedik blebes dua teman hari kan gitu. Nah saudara-saudaraku, itu untuk Natal. Tahun baru, next. Nih. Tahun baru pertama kali itu dirayakan tanggal 1. Ini sampai jam piro ini? Aku cek yo angler nang kene iki paling iso ya. Nah, dirayakan pertama tanggal 1 Januari tahun 45 BC ya, BC, before Christ. Before Christ artinya sebelum Masehi. Nah, ini yang merayakan Julius Caesar, dibantu Sosiogenes, Iskandaria, buat kalender baru. Mereka tuh buat baru. Padahal kalender milik Allah yang asli
Ustaz, surat 9 ayat 36. Ini kalender Allah yang ngasih. Inna iddatas suhuri indallahi hisna asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dzalikat dinil qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mempermainkan diri. Kamu dalam bulan yang adalah supaya diri kamu dalam bulan yang sempit itu, yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang tuh jelas loh. Allah bilang dari 12 bulan itu minha arba'atum hurum, 4 diantaranya diharamkan Allah. Terus Rasul menguraikan minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu, 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mana ada Januari sampai Desember? Enggak ada. Kalau di Quran ada Januari sampai Desember, hari ini saya balik gereja, mana enggak? Enggak ada. Jadi jangan ngapain ngurusi itu semua, enggak usah, enggak perlu. Karena begini loh, halaman berikutnya Ustaz. Dalam surat 5 yang ayat yang ketiga, Allah kan mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Agama ini tuh sudah disempurnakan gitu sama Allah, Islam ini. Terus dicukupkan nikmat ini. Artinya apa? Dunia akhirat. Dan Allah ridho. Tafsir ini, ayat ini, itu tafsirnya Ibnu Katsir. Coba naikkan satu halaman Ustaz. Artinya apa? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa tidak butuh sudah kita nabi yang lain. Ya cukup Rasul Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyin. Ya disebutkan di surat 33 ayat 40. Itu cukup Rasulullah sebagai khatamun nabiyin, nabi penutup. Kemudian dan Rasul ini berbeda dengan yang lain. Rasulnya diutus untuk golongan jin dan manusia, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada pula yang halal kecuali yang dihalalkan. Nah sehingga apa yang dikabarkan beliau itu semua hak. Karena memang Rasul itu dijamin sama Allah ucapannya. Surat 53 Ustaz, ayat 3 dan 4. Wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Surat 53 ayat 3 dan 4. Jaminan dari Allah ini apa yang diucapkan Rasul. Dan tiadalah yang mengucapkan itu ialah Al-Quran menurut kemauan Allah Rasulnya. Ucapannya itu hanyalah wahyu yang dibagikan kepadanya. Jadi Rasul ini benar-benar tidak pernah berdusta, ya, jaminan. Bahkan sebelum beliau lahir saja Allah sudah bilang semua firmanku ada dalam lisannya. Ya. Surah kitab Ulangan, bukan dua mana sampai nih. Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 18. Allah sendiri yang jamin tuh semua lisannya itu isinya firmanku. Ya. Itu mic-nya Ustaz. Seorang nabi, ya. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka. Ya. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Jadi memang Rasul dijamin sama Allah. Lisan beliau itu tidak main-main. Lisan beliau itu firman Allah. Makanya dia katakan in huwa ila wahyu. Jadi semua yang diucapkan itu wahyuku. Jadi Rasul, jadi kita nggak perlu aneh-aneh. Nah, ini pesan Rasul di Masjid Nabawi tentang perayaan Natal. Saya tulis di halaman berikutnya. Next, ini pesan Rasul. Ketika Rasul mengatakan bahwa agama Islam itu hari raya cuma 3. Jadi kamu tidak usah ikut yang lain. Mesti tidak ikut kamu kata Rasul. Cukup 3 ya hari raya dalam Islam. Yang pertama Jumat. Ini hari raya Islam yang diulang setiap pekan. Kemudian yang kedua Rasul katakan hari raya Islam itu adalah Idul Fitri yang diulang setiap tanggal 1 Syawal setiap tahunnya. Dan Idul Adha
yang diulang Allah pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahun. Sudah 3 ini tok kata Rasul. Tidak ada lagi hari raya buat kalian. Maka jangan ikut ajaran yang lain. Kenapa? Next. Rasul mengatakan begini, hadisnya rawahu Abu Daud, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mencontoh, meniru sebuah kaum, termasuk golongannya. Bayangkan. Terus tasabuh. Terus bayangkan kalau kita nanti misalnya trompet, gue topi, adik, sak buka botolnya, sak mendeme, tambah komplit malaikat nyatet arek remaja mencontoh Yahudi, Majusi, Nasrani, turun contoh kabeh, kok ya komplit. Tasabuh, jangan. Ini tasabuh ini hukumnya kalau mati menyerupai kafir, ya, nggak main-main ya. Lanjut. Maka Rasul mengatakan begini, hadisnya Bukhari Muslim, perawinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la tatabiuna sanana man qablakum sibron bisibrin wa diro'an bidiro'in hatta la salaka juhra dobilak salak tumuhu. Qulna ya Rasulullah al yahuda wa nasara qala faman. Umatku besok kata Rasul itu akan nyontoh ngikuti mereka. Pertama itu sejengkal, terus tambah pendek, sehasta, akhirnya erat. Apabila mereka yang kamu ikuti kecemplung lubang biawak, kamu pun kecemplung kata Rasul. Terus sahabat tanya, siapa itu Rasul? Rasul bilang, sopo maneh kalau tidak Yahudi dan Nasrani. Dan benar yang Natalnya punya Nasrani, yang tahun barunya punya Yahudi, komplit. Jadi kalau jenengan ikuti ini ya, berarti ya mengikuti itu. Kita punya kalender sendiri. Muharram, setelah itu Safar. Mari kita menang arek. Rabiul Awal, wah apa? Rabiul Akhir, banter. Terus menang mana? Jumatil Awal, Jumatil Akhir, menang mana? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu milik kita. Tadi Allah bilang dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agama yang lurus. Nah, mulai sekarang sudah ayolah kita hindari itu semua ya. Next. Ojo kesuwen selak bededek sing nisan. Nih, jadi kalau kita ikut itu berarti kita menyalahi firman Allah di Al-Baqarah ayat 42 ya. Nah, wala talbisul haqqo bil batili wa ta'tumunal haqqo wa antum ta'lamun. Lanjut Ustaz. Kemudian akan terjadi ikhtilat laki-laki perempuan itu akan menjadi satu. Maka Rasul mengatakan ayah kunar rajulun bi amratin fa inna syaitana salah suhuma. Jadi kalau ada laki-laki sendirian sama wanita, sebetulnya ada 3. Yang satunya sama setan gitu. Tapi ya banyak lagi aneh-aneh. Ya kok setannya tak mau untuk rokok Pak nang Jombang itu sejauh aneh-aneh gitu. Pokoknya 2 orang nih bukan mahram, pasti yang ketiga setan. Jadi nggak usah. Nah kalau setannya tak suruh beli rokok ke Lamongan lah ada Pak sejauh aneh-aneh. Pokoknya yakin ini punya Rasul. Kalau 2 ini, makanya sampai Rasul bilang ipar kumpul berdua malah kematian kata Rasulullah. Kematian, hati-hati ya. Nah, lanjut Ustaz. Nanti juga akan banyak terjadi perzinahan di tahun baru itu. Yes, begitu itu. Ya, maka Rasul mengingatkan membacakan sahabat Al-Isra ayat 73, wala yaqrabuz zina innahu kana wa'isyatan fasabisabila. Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Next, Ustaz. Juga mubadir. Karena apa? Ya kembang api itu tidak murah, gitu. Tuku trompet, padahal trompet itu mari dimut wong syarat-syarat, dicoba ya. Kamu ditakut. Mari sampai melok tumbas. Mari menggo. Wong iki sing ngemut wong gak karo-karuan kabeh. Coba. Inna mubadiri kanu ikhwana sayatin. Kata Allah itu pemboros itu dulur setan. Karena setan di rabbihi kafura. Surat 17 ayat 27. Bahwa pemboros itu saudaranya setan kata Allah itu. Dan setan itu sangat ingkar pada Allah Rabbnya. Jadi nggak usah. Kemudian yang keempat, sebagai orang muslim itu min husnil islamil wa mar'i faqarakum wa la ya'unahi. Ciri yang baik orang Islam apa? Nggak manfaat ditinggal. Itu loh.
Orang Islam yang baik itu nggak manfaat, gak dipakai, ditinggal. Next. Yang keempat, banyak orang nanti begadang. Ya, maka hati-hati loh. Hati-hati, tidak cuma tahun baru ini. Rasul mengatakan as-sholu sholati alal mu'min munafikin itu isya wal fajri. Ciri-ciri khas munafik tuh isyae beler ditinggal subuhnya kerinan. Pemane lagi gini, turu sih. Apa? Gue pergi Manchester United lawan Liverpool. Selamat. Tidak cuma tahun baru ini. Pokoknya Manchester United lawan Liverpool bisa jadi parah. Akhirnya apa tuh? Satu turu, kebablas kan? Tangi wis main. Lali saya nonton. Begitu masjid remaja adzan. Ini belum mari terjadi perpanjangan waktu. Mari ngono masjid remaja iqomah di draw adu penalti, gak budal-budal. Wis ngono iku kan. Makanya ndak cuma tahun baru, hati-hati ya. Nah, kemudian Rasul paling membenci wayakrohul, paling benci naum fa'ulaha wa hajatas ba'daha. Paling benci Rasul itu melean tidur sebelum isya untuk nanti malam melean yang tidak manfaat, itu paling benci. Yang kelima, nih banyak wanita yang telanjang nanti. Makna telanjang itu tidak menutup aurat ya. Padahal perintahnya ada di Al-Adab ayat 59 ya. Lanjut Ustaz yang keenam, yang terakhir. Iya kok apa jenata gitu. Kok santai menang-menang gini. Kena susu kok. Yang keenam banyak mudarat ya. Banyak mudarat, nanti ada komer, alat musik dan lain sebagainya. Wis gak usah melok-melok lah ya. Udahlah. Kita punya dinul sendiri, kita jaga supaya terjaga akidah. Semoga kita sama-sama saling mengingatkan. Halaman terakhir Ustaz, ada cuma 3 ayat di surat 103, tapi 3 ayat ini luar biasa. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Cuma 3 ayat ini tapi luar biasa. Allah mengingatkan kita bahwa manusia itu sebenarnya rugi kecuali dia itu beriman, beramal yang baik, saling menasihati dalam bentuk yang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua yang hadir dan keluarga umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halan thayyibah, dijaga setiap amal soleh kita, amal fardu kita dan sunnah kita di atas Quran dan ijma ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan jadi amalan yang soleh, solihah, makbulah wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Ya, 1, 2. Betul. Ustaz, mic-nya Ustaz. 1, 2. Akhwat, ukhti, umi, gak ada? Gak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan mengenai komer ya. Nantinya pasti kami Selamat tahun baru. Ini Ustaz, apakah benar komer itu dinisbatkan kepada Allah? Karena saya lihat di bir yang beralkohol itu masuk bir yang nol alkohol itu karena itu halal. Tapi yang lucu, saya jadi bingung lagi. Obat batuk itu ada komer. Ya, kau tidak dihalalkan, kok dihalalkan. Baik. Khomer itu dasarnya begini. Dalam klausul fikihnya ya, klausul fikihnya khomer itu memabukkan. Yang mana sampai akhirnya pantat ini, kata Rasul, pantat itu terangkat dari tempat duduknya. Jadi kalau misalnya orang sudah duduk, kok sampai bokongnya gelempang, itu berarti orang itu hilang kesadarannya, hilang akalnya. Nah, kalau seperti ini, itu mewajibkan wudhu. Makanya nek Jumatan, nek bokongnya si pancet, masuk turung ini, itu tidak wajib wudhu. Itu disenggol koncon yang mergawis iqomah, pakai tangi ini gitu ya. Ya. Banyak itu karena apa? Itu mungkin karena terlalu khusyuk mendengarkan khotbahnya, khotibnya, sehingga sampai ini. Yang penting nggak keangkat gitu aja. Nek angkat gelempang itu baru. Makanya khomer itu klausul fikihnya memabukkan sehingga lepas kesadaran. Nah, obat itu bukan memabukkan, beda. Memabukkan itu terus timbul khayalan. Wong mendem iku wana namanya. Wani be wong oyo padahal kok mlebono bolongan kunci lho gak entos. Kok ngerti? Aku biyen tau ngono, Bro. Dulu durung Islam.
malah bandar ya aku biar yang buka botol bandar. Nah, jadi definisi khamr itu memabukkan sehingga hilang kesadaran. Nah, kalau obat itu kan tidak memabukkan. Obat itu menghentikan kinerja beberapa saraf yang menghasilkan penyakit itu. Jadi beda. Maka tapi sebaik-baik obat memang kalau bisa yang nggak ada alkoholnya. Kalau masih bisa pakai herbal, coba di Quran itu ada habatus sauda, ono jahe, ono madu, ono kurma, banyak obat mesti yang kita pakai punya kita. Kita tuh kan kurang ininya loh, wama yatakila hanya dulu kurang. Mohon maaf loh, ya, masih lebih percaya sana. Padahal kalau kita sudah benar-benar totalitas, Allah juga totalitas, hak kita. Ya, bahkan kalau ada kesulitan dijanjikan, wama yatakila ya ja'alahu makhraja, dibukakan bener loh jalan keluar sama. Kalau sudah ini, kalau saya merasakan banget, karena saya mungkin mantan sana ya. Jadi ayat Allah itu kerasa banget, bekerja, betul. Nek wong Islam mergo wis kebiasaan sampai kadang lali bahwa itu sebenarnya pertolongan Allah itu lali. Terjawab? Saya berarti alkohol itu bukan zat yang disebarkan untuk Bukan, karena juga ada alkohol yang tidak memabukkan. Parfum itu juga pakai alkohol. Tidak ada parfum tanpa alkohol. Bibir pret tetap ada alkoholnya. Cuman nggak banyak dan itu tidak memabukkan. Kecuali parfumku sampai ngombe, itu mungkin sampai sing kurang ngombe obat gitu ya. Atau mungkin wong parfum diombe kita yang lagi bocor halus. Jadi kalau selama itu tidak apa-apa gitu ya. Oke, Ustaz, tafadhol antum. Ini yang saya dapat hadiah kan. Iya, Masya Allah. Ibu-ibu tak tawari loh padahal, nggak ada yang tanya, nggak ada. Ada 3 loh ibu-ibu kalau mau tanya. Hah? Ya ini saya 3. Ya. Yang banyak berkontra kaitan yang mengucapkan Natal. Iya. Maria ayat 33. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak komentar dia. Baik. Jangan pendapat saya, tak bukakan tafsirnya. Surat 19 di ayat 33. Memang ada kalimat yang begitu luar biasanya bahwa karena wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semua dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Ini maknanya begini. Dalam 3 kitab tafsir yang sudah saya pelajari, itu adalah kesejahteraan dilimpahkan padaku pada hari kelahiranku. Ini kelahiran yang mana? Ini bukan kelahiran awal. Tapi ini sekarang Nabi Isa ini kan sempat ditidurkan nih. Sekarang Nabi Isa ini ditidurkan. Nanti ketika Nabi Isa diturunkan, ini loh salam yang disebut salamun alayya itu ini nanti. Manusia di muka bumi semua itu memberikan salam kepada Nabi Isa untuk setelah turunnya Dajjal. Ayat ini untuk itu. Bukan kelahiran awal. Kemudian pada hari wafatku. Nah nanti baru wafat beneran. Bukan yang kemarin dituduhkan wafat dia atas kayu salib. Kemudian pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu nanti di padang mahsyar. Makanya ada ayatnya yang masih disimpan Allah. Ketikan saya Matius. Nah gak dua gitu kan. Jadi ada ayatnya. Yang ayat ini masih ada kalimat Nabi Isa yang nanti diucapkan di padang mahsyar. Matius 7, 21 sampai 23. Nah, jadi ini Ustaz, kesejahteraan dilimpahkan kepadaku itu saat mana? Saat beliau ini apa? Nanti diturunkan itu. Ini maknanya. Kemudian wafat yang sesungguhnya nanti setelah terbunuhnya Dajjal. Kemudian beliau kan keliling di Masjidil Aqsa, Nabawi dan Masjidil Haram. Wafat insya Allah kemungkinan nanti makam beliau itu di sampingnya Rasul. Di sampingnya Rasulullah SAW, karena tinggal satu itu tempat yang kosong. Apakah nanti kehendak Allah bahwa nanti Nabi Isa itu dimakamkan di situ sekalian menunjukkan bahwa benar-benar Isa itu seorang yang Muslim. Jadi diterima di Masjid Nabawi dan dimakamkan di samping Rasul. Makam Rasul ini kosong loh, tengahnya. Abu Bakar itu di sini kosong. Ini kemungkinan nanti mungkin untuk Nabi Isa, kemungkinan. Ya.
Terjawab Ustaz. Nah, jadi bukan yang kemarin. Nek kemarin gaya kok ono Nasrani iku lho ono ayate. Yang nek kono nek gak empes gak sangnya ndak Quran saya gitu gitu. Iya dia suka gitu. Iki lho, kode slamete ono di Al-Baqarah 62. Aku lho mlebu surga. Lho, iku hawariyun rek. Nek awakmu iki musyrik saya bilang gitu. Kenapa? Lah Tuhanmu ada 3 rupa-rupa warnanya. Itu kalau Tuhanmu 1 ya. Itu. Jadi mereka sering pakai ini. Kok tahu? Lah aku biar ayo ngono. Cuman saya tidak sukses mengkristenkan satu pun. Dan itu saya bersyukur. Bayangkan kalau saya bisa mengkristenkan. Terus sekarang saya dakwah Islam. Udah tak parah nih omai. Pak, ngapunten Pak. Beli rumah. Balik. Untung saya tidak sukses satu pun. Ya Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Gini, mohon maaf ya, Pak. Ini waktunya sudah. Ya, saya habis. Jadi ini tinggal satu untuk Bapak-bapak. Saya kepingin yang paling sepuh di sini siapa? Bapak-bapak yang paling sepuh. Bapak Jan itu siapa? Nggak ngaku. Ini untuk yang paling sepuh Ustaz Haji Fauzan, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Barakallah. Kemudian ibu-ibu ada 3. Saya berharap ibu-ibu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, mohon dipersilakan. Ini ada 3 dokter. Itu 1. Singkat padat, karena waktunya sudah agak panjang lebih dari kebiasaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kayak apa? Bentar. Kalau bisa diusulkan nggak usah, lebih baik nggak usah. Iya. Coba orang tua diusulkan ya. Melalui komite juga diusulkan nggak perlu. Anak-anak kita disimpan di rumah aja. Iya. Khawatirnya tasabuhnya itu loh. Iya. Baik. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi Ibu, ada yang mau bertanya sesuatu monggo. Silakan. Tidak ada. Cukup. Kalau cukup, saya minta dari ibu yang paling sepuh. Mana yang paling sepuh? Aku sini semua. Aku terus. Yang paling sepuh. Siap. Selesai kalau lain. Kalau Fik. Iya, kayak Pak Bang lantai. Ya wes, kata tak terima. Buat saya kan ini. Tidak, karetnya. Kelampis itu kelampis, ada kelampis. Jauh kelampis itu. Bukan masalah. Ada manyar ada manyar Gresik. Yang pun waktunya agak panjang dan mudah-mudahan dengan bisa impas antara kehadiran dan yang oleh pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu Saudara, acara kita itu live, mohon maaf, dan kamera tadi diputar memperlihatkan juga. Mohon maaf kalau mendengar ngantuk ternyata tertayang di YouTube. Itu kesalahan bukan dari tim kami. Salah dengan itu Terlalu busuk. terlalu busuk.
Baik kepada saudara, saya ingatkan mohon maaf nih, barangkali Bapak Ibu yang tadi belum kebagian susu, insya Allah bisa akan dapatkan di Ahad depan. Saya mohon maaf kalau diberikan dari ini dengan kebagian, dan insya Allah akan diberikan lagi di depan. Kami akan menambah jumlah susu untuk dengan semua. Ini mohon maaf sekali. Kemudian Ahad depan, insya Allah kami sudah menghubungi Ustaz Dr. M. Ridwan, Ketua Pemilihan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, untuk memberikan jawaban pasti. Mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan dia bisa hadir ketemu dengan kita semua di Ahad depan. Dan jangan lupa ada pembagian sayur mayur dan lauk-pauk untuk kita semua. Nanti saya pada hari juga mau kembali di malam ini mengikuti kajian Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Khairul Faizin. Baik, Bapak Saudara, marilah kita kita sampai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami dari taklim masih kepada bapak-bapak segala gerangan dan terima kasih atas perhatian kita semua. Khusus kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.